Mulai, Pak. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar semuanya? Baik. Hadir semua? Hadir. Alhamdulillah kalau sudah hadir semua, kita akan belajar sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Sikap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan sebelum kita mengawali pelajaran, dipimpin oleh salah satu untuk berdoa. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal aizoli sadri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sebelum kita memulai pelajaran, saudara-saudara, kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Silakan salah satu yang memimpin dan yang lain berdiri. Baiklah teman-teman, kita menyanyikan lagu yaitu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, aku pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sejahtera, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Anak-anak sekalian, tadi kalian sudah menyanyikan lagu, salah satu lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila. Ada yang tahu makna daripada lagu itu? Garuda Pancasila? Ada yang tahu tentang lagu Garuda Pancasila? Ada yang tahu? Silakan kalau ada yang tahu makna yang terkandung di dalam lagu Garuda Pancasila. Beberapa hari yang lalu telah kita bahas lagu lagu Garuda Pancasila melambangkan burung Garuda adalah lambang negara kita. Dan ada kata di bawah burung tersebut, Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya, anak? Walaupun berbeda suku, Kita- satu yaitu Indonesia. Kita tetap satu, Indonesia. Walaupun kita berbeda-beda dari pulau ke pulau, beribu-ribu pulau yang ada di Indonesia, namun kita tetap satu, yaitu Indonesia. Pelajaran kita hari ini yaitu tema 3 tentang IPA, membahas tentang kelestarian alam.
Apa yang kalian lihat di situ? Pohon kopi. Terus Orang memetik kopi. memetik kopi. Terus Meminum kopi. ada berapa macam proses pembuatan kopi. Kalau kemarin kita membahas tentang pengelolaan teh, sekarang pengelolaan kopi. Nah, anak-anak sekalian, perhatikan gambar di depan. Perhatikan gambar 1, 2, 3, 4, 5. Apa yang kalian perhatikan di gambar tersebut? Nelayan. Nomor 1 apa? Kapal nelayan. Kapal nelayan. Apa yang dihasilkan kapal nelayan? Ikan. Ya, para nelayan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dengan pergi berlayar mencari ikan, dan yang dihasilkan adalah ikan. Gambar nomor 2 apa itu anak? Sapi. Sapi. Apa yang kita peroleh dari peliharaan sapi? Susu. Ya, susu. Karena susu tersebut sebagian daripada kebutuhan hidup kita untuk memenuhi gizi. Walaupun kita sudah makan nasi, lauk, sayur, tapi belum sempurna. Bagaimana supaya sempurna? Biasakan minum susu minimal 1 gelas setiap hari. Jadi 4 sehat yang kita makan dari nasi dan sayur-sayuran serta lauk tadi, 5 sempurna dengan kita meminum susu. Perhatikan gambar nomor 3 anak. Apa itu? Orang memetik. Orang memetik teh. Yang dihasilkan? Teh. Nah, yang dihasilkan teh untuk kebutuhan masyarakat Indonesia atau kebutuhan kita untuk pagi-pagi ataupun di waktu senggang bisa menikmati minum teh. Terus gambar nomor 4. Apa itu? Orang membenang besi. Terus yang lain? Tukang. Tukang. Yang lain? Ada lagi? Orang membuat lemari. Orang membuat lemari. Gambar nomor 4, pengrajin kayu. Apa yang dihasilkan pengrajin kayu? Kursi. Seperti jawabannya nomor 1, bisa menjadi lemari, bisa menjadi kursi, bisa menjadi meja, bisa menjadi rumah. Itulah pengrajin kayu. Gambar nomor 5. Coba perhatikan. Apa itu? Orang memetik sayuran. Orang, para petani lagi memetik sayuran. Mungkin bentuk sayuran, mungkin bentuk buah, ya. Yang dihasilkannya apa? Sayur-sayuran. Sayur-sayuran dan Buah-buahan. buah-buahan. Seperti di gambar, ada tomat, ada kentang. Ya, jadi anak-anak bisa mengerti apa yang dikerjakan dan apa yang dihasilkan. Ya. Sekarang perhatikan anak-anak, bacalah teks dalam buku siswa yang terkait dengan menjaga keseimbangan sumber daya alam atau kita singkat dengan SDA. Apa yang ada di sana yang disebut dengan sumber daya alam? Tumbuhan, seperti kayu. Selanjutnya, kerjakan tugas berikut ini. Berikut ini kegiatan yang dapat menjaga kelestarian tumbuhan. Nah, kalian ada tugas
siapkan alat kalian. Ini membagikan tugas per kelompok. Ya. Jawablah dan perhatikan apa yang kamu ketahui dari gambar nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Nah, sini ada lembaran kerja jawaban siswa. Silakan dikerjakan. Waktu cukup 10 menit. Kerjasama, ada yang melihat gambar, ada yang memberikan ide kepada temannya. Nomornya ke bawah ya. Nomor 1, nomor 2-nya di bawah, nomor 3 di atas lagi, dan nomor 4 di bawah. Yo, ada pulpen, keluarkan pulpen. Silakan diisi. Yuk, kerjasama. Ada yang perhatikan gambar, membaca gambar. Silakan kompromi, kerjasama, perhatikan gambarnya. Jawablah bersama-sama dalam satu kelompok. Sudah, Pak. Kelompok berapa ini? 1. 1. Tunggu. Silakan kerjakan, nanti kalian bertukar pendapat. Mungkin kelompok 1 beda pendapat membaca gambar di depan. Kelompok berapa? Kelompok 2. Kelompok 3 sudah belum? Sudah? Kalau sudah, kita bertukar pendapat. Tiap-tiap kelompok membacakan hasil jawaban melalui gambar tersebut dan bagaimana tanggapan kelompok yang lain. Perhatikan nomor 1 itu di atas sebelah kiri kalian. Nomor 2 ada di bawah. Nomor 3 di samping atas, sebelah kanan. Silakan perhatikan di gambar, kompromi, ya kompromi. Berdiskusi kamu. Silakan. Apa yang kamu amati di layar tersebut. Sudah, Pak. Sudah? Kelompok berapa? 2. Kelompok 2. Coba kelompok 1 bacakan hasil pengamatan kamu di nomor 1. Ini kelompok 1. Perhatikan gambar di atas. Tulis apa yang kamu lihat dalam gambar tersebut pada kolom di bawah ini. Gambar 1, orang membuang sampah. Gambar 2, orang menanam pohon. Gambar 3, orang menyiram pohon. Gambar 4 sudah menjadi pohon besar. Bagaimana tanggapan yang lain? Benar atau ada yang perlu diperbaiki? Jawaban nomor 1. Kelompok 1 tadi? Ya, kelompok 1.
Benar? Kalau benar, kita lanjutkan kelompok 2. Silakan dibacakan. Perhatikan kelompok yang lain. Kami kelompok 2, perhatikan gambar di atas. Tulis apa yang kamu lihat dalam gambar tersebut pada kolom di bawah ini. Anak sekolah membuang sampah. Orang menanam bibit pohon, menyiram pohon, hutan pepohonan. Bagus. Ada kelompok lain yang menanggapi benar atau salah apa yang dijawab tadi? Benar? Ya. Kelompok 3, silakan. Kelompok lain dengarkan. Kami dari kelompok 3 perhatikan gambar di atas. Tulis apa yang kamu lihat dalam gambar tersebut pada kolom di bawah ini. Gambar 1, orang membuang sampah. Gambar 2, menanam bibit pohon. Gambar 3, menyiram tanaman. Gambar 4, pohon-pohon yang sudah tumbuh besar. Ya, semuanya cukup bagus, walaupun ada sedikit yang masih perlu diperbaiki. Di jawaban nomor 1 tadi, apa nak? Orang membuang sampah. Nah, belum tepat. Membuang sampah itu di mana? Di tong sampah. Nah, seperti tadi kelompok 1, kelompok 2 menyebutkan hasil pandangan dan pendapat dia menjawab gambar nomor 1, anak sekolah membuang sampah. Itu banyak, anak sekolah membuang sampah pada tempatnya. Tapi sudah cukup bagus membuang sampah, melihat daripada gambar tadi di mana membuangnya. Ya, itu sedikit Pak koreksi. Jawaban nomor 2, apa tadi anak? Menanam bibit pohon. Menanam bibit pohon. Ya, namanya pohon itu mungkin yang menghasilkan, mungkin untuk segera penghijauan. Dengan kata lain, penghijauan kembali atau reboisasi. Kenapa kita harus menanam pohon kembali? Supaya tidak terjadi banjir. Dengan berbanyak pepohonan akan banyak menghasilkan udara yang segar atau disebut dengan oksigen. Gambar nomor 3, apa tadi? Menyiram tanaman. Ya, bibit pohon yang baru kita tanam perlu kita siram supaya dia cepat tumbuh besar. Gambar nomor 4, Pohon-pohon yang sudah tumbuh besar. Pohon-pohon yang tumbuh besar akan banyak menghasilkan sumber daya alam di tempat kita. Seperti kita di daerah kita banyak yang menanam pohon duren. Sumber daya alam bukan itu? Bagus. Dengan adanya buah yang dihasilkan oleh pohon tersebut bisa menambah penghasilan kita. Buahnya bisa kita jual, akan menghasilkan uang. Jadi kemarin kita sebut jenis-jenis pekerjaan. Di daerah kita banyak mayoritas adalah petani. Ya, cukup bagus. Apakah pekerjaan orang tua dan orang di sekitar kalian ada seperti yang ada pada gambar? Jenis pekerjaan sangat berhubungan dengan tempat tinggal. Yang dimaksud dengan jenis pekerjaan berhubungan dengan tempat tinggal seperti petani teh, tempat tinggal di mana? Di pegunungan atau perbukitan atau dataran tinggi. Seperti di daerah kita juga ada gambar nomor 3 lagi. Apa pekerjaan tersebut? Jawaban nomor 2. Gambar nomor 2 dulu. Petani sawah atau petani menanam padi kita tanam, tumbuh, akan menghasilkan apa?
Beras. Beras untuk apa? Makan sehari. Kebutuhan kita sehari-hari untuk makan, karena beras adalah makanan pokok kita. Gambar nomor 3, nelayan. Apa yang dihasilkan nelayan? Untuk apa banyak menangkap ikan? Untuk kebutuhan. Dijual menjadi kebutuhan kita sehari-hari. Nah, jenis pekerjaan yang sangat berhubungan dengan tempat tinggal. Kalau tadi kita melihat kebun teh, tempat tinggalnya di mana? Dataran tinggi, daerah perkebunan, daerah perbukitan. Kalau sawah, daerah apa? Dataran rendah. Setiap ayat itu biasanya ada di dataran rendah. Pak nelayan, daerah perairan atau pinggir-pinggir pantai. Profesi masyarakat di suatu daerah ditentukan oleh sumber daya alam yang dihasilkan. Daerah dengan sumber daya alam bambu, maka masyarakat berprofesi sebagai pengrajin bambu. Perhatikan pada gambar nomor 1. Gambar apa itu, Nak? Nah, ini gambar apa? Pengrajin bambu. Benda apakah yang dihasilkan oleh seorang pengrajin bambu? Banyak sekali. Tempat keranjang sayuran, ya. Tempat apa itu? Wadah, apa itu? Yang memelihara ayam. Jadi banyak sekali hasil yang didapat oleh pengrajin bambu. Terus gambar nomor 2, pengrajin kayu. Kalau pengrajin kayu berarti sumber daya alamnya terdapat banyak kayu seperti yang kita bahas pada gambar-gambar di atas. Jadi sumber daya alam di Indonesia ini cukup banyak. Yang di dataran rendah bisa menghasilkan, dataran tinggi bisa menghasilkan, pinggir laut atau pinggir sungai juga bisa menghasilkan. Coba salah satu baca tentang lingkungan. Coba baca salah satu Pak Minta. Nah, yang kuat, coba. Berdiri, Pak. 1. Lingkungan hidup merupakan akumulasi dari interaksi berbagai faktor yang terkandung dalam lingkungan biotik dan abiotik. 2. Lingkungan biotik merupakan satuan makhluk hidup seperti mikroorganisme, manusia, tumbuhan, dan hewan. 3. Adapun lingkungan abiotik merupakan kondisi yang terdapat di lingkungan sekitar berupa benda mati seperti mineral, batuan, tanah, air, dan udara. Sudah jelas tadi dibaca oleh teman kamu. Kita bahas nomor 1, lingkungan hidup merupakan akumulasi dari interaksi berbagai faktor yang terkandung dalam lingkungan biotik dan abiotik. 2. Lingkungan abiotik merupakan kesatuan makhluk hidup seperti mikroorganisme, manusia, tumbuhan, dan hewan. Nah, ini kita disebut sebagai biotik. Ada sapi, ada ayam, antara manusia dengan makhluk hidup yang lainnya.
termasuk tumbuh-tumbuhan di sekitar kita. Kita sebut sebagai biotik. Nomor 3, adapun lingkungan abiotik merupakan kondisi yang terdapat di lingkungan sekitar berupa benda mati seperti mineral. Apa itu mineral? Yang kita butuhkan setiap hari apa? Sejenis minuman, tentunya air. Terus batuan, bukan bantuan ya, batu maksudnya itu. Apa manfaat batu bagi masyarakat kita? Untuk membangun fondasi rumah, ya, membangun jalan, tanah, air dan udara. Ya, jadi saling berhubungan dan saling membutuhkan, saling berkaitan. Perhatikan gambar di atas. Hutan dan sungai, alam yang sejuk. Mari kita jaga kelestarian alam. Hutan dan makhluk hidup. Nah, ini yang dibutuhkan tadi, seperti tadi yang disebutkan tadi sebagai biotik. Manusia perlu hutan, burung juga perlu hutan, hutan perlu juga manusia untuk dikelola, dan perlu kita jaga kelestariannya. Kita lestarikan, karena apa? Saling keterhubungan dan keterkaitan tadi. Pada gambar tersebut kalian bisa melihat saluran air harus kita bersihkan. Cara memelihara lingkungan. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada. Apa? Kalau ada pertanyaan silakan. Menjaga kelestarian alam. Menjaga kelestarian alam. Ada yang bisa menjawab bagaimana cara kita menjaga kelestarian alam? Ya, silakan. Menjaga kebersihan lingkungan, itu termasuk alam. Terus, apa lagi? Jangan membakar hutan pada musim panas. Kita harus bisa mencegah orang-orang yang menebang pohon sembarangan untuk kebutuhan hidupnya. Terus apa lagi? Jangan membuang sampah seperti pada gambar tersebut. Orang lagi membersihkannya, nanti jangan kita buang sampah sembarangan. Lingkungan hidup merupakan akumulasi. Nah, itu yang dipertanyakan tadi. Bagaimana cara menjaga lingkungan hidup? Seperti jangan membuang sampah sembarangan. Kita pelihara pohon, kita tanam baru supaya tidak terjadi longsor. Apabila terjadi longsor ke sungai akan terjadi banjir. Ada lagi pertanyaan? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Kalian sudah menyimak apa yang ada di layar.
Silakan kalau yang mau bertanya sebelum kita lanjutkan untuk melaksanakan tugas kalian mengerjakan LKPD. Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, di sini ada namanya LKPD. Perhatikan. Lembaran kerja peserta didik. Setelah kita membahas panjang lebar tentang sumber daya alam, sekarang ada tugas untuk kalian isi supaya kita tahu apakah pelajaran atau materi ini sudah bisa kalian pahami atau belum. Nah, di sini nanti tulis kelompok berapa, nanti salah satu daripada anggota peserta didik membaca hasil daripada lembaran kerja siswa. Ini kelompok satu mana? Nah, kelompok satu, kelompok dua, nah kelompok dua, tulis ya di situ ditulis kelompok, nama kelompoknya kelompok berapa. Silakan berdiskusi. Penjelasannya itu cukup lebar di situ ya. Sebutkan ada beberapa macam sumber daya alam. Silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan berdiskusi, ya. Jangan dikerjakan sendiri. Harus kerjasama. Kalau tadi waktunya 15 menit, 10 menit, begitu juga sekarang. Oh iya, silakan. Yo, silakan kerjakan. Berdiskusi. Sumber daya alam itu apa? Perhatikan di depan. Perhatikan di depan. Sambil dibaca, ditulis, berdiskusi. Diskusi, waktunya cukup panjang.
terbaca. Siapa yang menulis? Dua materi itu. Cuma dua materi tapi ada penjelasannya itu. Sumber daya alam. Satu apa? Jelaskan contoh kegiatan menjaga kelestariannya bagaimana. Sumber daya alam yang kedua. Contoh kegiatan untuk menjaga kelestariannya apa? Ini kompromi, ya. Jadi sudah kita pahami, sudah kita bahas. Kita pelajari ada apa sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Waktu masih ya. Sudah. Kita tunggu dulu. Kalau sudah semua, baru kita presentasikan di depan, dibacakan oleh sudah. Sekarang kelompok 1 silakan maju ke depan membawa lembar kegiatannya. Silakan berbaris. Nah, jangan kena layar, kalau silau. Nah, boleh situ. Ayo, siapa yang membacakan yang jelas supaya teman-temannya bisa mendengar? Berbaris. Buat, dengar belum? Belum kedengaran. Mereka belum kedengaran. Kelompok 1, tulislah dalam tabel di bawah ini kegiatan yang dapat kita lakukan untuk menjaga melestarikan alam. Sumber daya alam. Kita harus membersihkan air di irigasi. Contoh kegiatan untuk menjaga kelestariannya. Harus menjaga lingkungan di perairan biar tidak kotor. Sumber daya alam, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Biar alam kita bisa semakin cerah dan segar. Bagaimana tanggapan yang lain? Benar atau salah? Nah, nomor 1 tadi sumber daya alam yang disebutkan itu kurang begitu jelas. Coba. Yang nomor 1-nya apa? Sumber daya alam tadi. Kita harus membersihkan air di irigasi. Tuh, benar? Salah? Salah. Sumber daya alam itu yang bisa menghasilkan, yang kita memanfaatkan. Seperti tumbuh-tumbuhan tadi ya. Lagi air. Banyak sumber daya alam itu.
Kalau daerah tambang itu sumber daya alam yang ada tambang, batu bara. Masih salah kalian? Nah, kelompok 1 belum tepat, silakan diperbaiki dulu. Kelompok 2 silakan maju. Dibacakan yang kuat biar teman-temannya bisa mendengar. Ini berbaris. Yang membacakan di tengah-tengah. Di sini. Nah. Kami dari kelompok 2 tuliskan dalam tabel di bawah ini kegiatan yang dapat kita lakukan untuk menjaga melestarikan alam. Sumber daya alam. Contoh kegiatan untuk menjaga kelestarian. Sumber daya alam, pepohonan. Contoh kegiatan untuk menjaga kelestarian. Jangan menebang pohon sembarangan. Sumber daya alam. Yang kedua. Air yang jernih. Contoh kegiatan untuk menjaga kelestariannya. Jangan membuang sampah sembarangan. Bagaimana? Benar. Benar? Nah, kelompok bagus, kelompok 2 tadi ya. Silakan duduk kembali. Ayo. Jadi ada sumber ya, bukan sembarangannya. Kelompok 3 silakan maju. Dibacakan yang kuat supaya temannya bisa mendengar jawaban tadi. Kelompok 3 silakan diperbaiki ya, kelompok 1 ya. Kami dari kelompok 3 tuliskan dalam tabel di bawah ini kegiatan yang dapat kita lakukan untuk menjaga melestarikan alam. Sumber daya alam, menanam bibit pohon. Contoh kegiatan untuk menjaga kelestariannya. Jangan menebang pohon sembarangan. Sumber daya alam, menjaga kelestarian air. Contoh kegiatan untuk menjaga kelestarian. Tidak membuang sampah sembarangan. Bagaimana tanggapannya? Nana? Benar? Tapi Pak masih ragu loh. Yang pertama tadi apa? Sumber daya alam yang pertama apa? Menanam bibit pohon. Padahal pohon itu adalah sumber daya. Bagaimana cara menjaga dalam melestarikannya? Menanam pohon kembali. Pak kasih waktu, silakan dulu. Kelompok 3 dan kelompok 1 Pak beri waktu 10 menit perbaikan. Jadi perhatikan yang dimaksud dengan sumber daya alam itu apa? Sumber daya alam kita apa? Kalau sumber daya alam kita dari tumbuhan, bagaimana cara menjaga kelestarian pohon tersebut? Berikan contoh. Ayo, perbaiki. Kelompok 3 sudah perbaiki. Masih ada waktu 10 menit loh. Ayo, kompromi, kerjasama. Gambar yang kalian lihat itulah sumber daya alam. Yo, kerjasama. Silakan kerjasama.
SDA itu adalah sumber daya alam. Kalau SDM sumber daya manusia. Bagaimana cara manusia tersebut? Ya, ada yang sumber daya manusianya rendah, ada yang tinggi. Ini sumber daya alam. Perhatikan sumber daya alam, perhatikan apa yang kalian lihat sumber daya alam, apa yang dihasilkan sumber daya alam tersebut. Ayo kerjasama, perhatikan gambar di depan. Perhatikan gambar di depan. Ayo kebun. Selesai. Coba silakan dibacakan di tempat juga tidak bersalah. Yang kuat. Sumber daya alam menanam kembali pohon-pohon. Contoh kegiatan untuk menjaga kelestarian alam. Jangan menebang pohon sembarangan. Apa tadi? Yang pertama, Menanam kembali pohon-pohon. sumber daya alam. Ini yang dimaksud sumber daya alam. Bagaimana kita menjaga kelestarian sumber daya alam seperti pada gambar di atas tadi. Loh. Ini nomor 4, sumber daya alam. Bagaimana cara melestarikannya? Perhatikan gambar nomor 2 dan 3. Nah. Perhatikan bilang. Sumber daya alam kenapa dikatakan sumber daya alam itu yang tumbuh di alam? Apa yang tumbuh di alam? Pohon. Bisa kita memanfaatkan pohon tersebut? Bisa. Untuk apa kita? Membuat rumah. Terus ini? Membuat lemari, membuat itu termasuk sumber daya alam. Bagaimana cara kita melestarikannya? Berikan contoh. Selesai. Nah, coba. Kalau selesai, silakan dibaca supaya teman kamu bisa mendengar. Yang kuat. Kami dari kelompok 1. Tulislah dalam satu himbauan kegiatan yang dapat kita lakukan. Dengarkan yang lain. Menjaga melestarikan alam. Sumber daya alam. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Biar alam kita bisa semakin bersih dan segar. Sudah? Bagaimana tanggapannya? Benar atau salah? Salah. Itu perhatikan di depan. Perhatikan nomor 4 di depan. Perhatikan nomor 4 di depan. Perhatikan nomor 4 di depan. Apa itu? Itulah sumber daya alam. Bagaimana cara melestarikannya? Seperti nomor 2 dan 3. Cukup jelas. Cukup jelas kan? Sudah? Yang lain dengarkan. Kelompok berapa tadi? Kelompok 1 silakan baca dan yang lain dengarkan. Benar atau salah?
tugas mereka, ayo. Kami dari kelompok 1, tulislah dalam tabel di bawah ini kegiatan yang dapat kita lakukan untuk menjaga melestarikan alam, sumber daya alam, membersihkan lingkungan alam. Contoh kegiatan untuk menjaga pelestarian. Contohnya, jangan menebang pohon sembarangan. Apa tadi contohnya sumber daya alamnya? Bisa didengar? Apa tadi? Diulang. Contohnya, jangan Sumber daya alamnya. membersihkan lingkungan alam. Benar atau salah? Coba ini sudah belum dikenali? Nah, coba dibacakan yang kuat supaya temannya bisa mendengar. Dengarkan dulu. Yuk. Bagaimana? Sudah betul? Bagaimana tanggapannya? Betul. Jawaban nomor 3 tadi. Nah, tolong diulang. Ulang dengar. Dari kelompok 3, tuliskan dalam tabel di bawah ini kegiatan yang dapat kita lakukan untuk melestarikan alam, sumber daya alam, pohon-pohon yang sudah tumbuh besar, contoh kegiatan untuk menjaga kelestariannya, menanam padi atau pohon yang sudah ditebang. Ya, benar kan? Bagaimana? Waktunya habis, nanti kita perbaiki lagi. Jadi perhatikan anak-anak, Pak ulangi sekali lagi. Pak ulangi sekali lagi di sini. Bacalah teks dalam buku siswa yang terkait dalam menjaga keseimbangan sumber daya alam. Apa yang dinamakan sumber daya alam? Nomor berapa? Nomor 4. Tumbuh-tumbuhan itu adalah sumber daya alam. Bagaimana cara kita melestarikannya? Bagaimana cara kita melestarikan tumbuh-tumbuhan itu? Menanam ulang, penghijauan kembali. Kolom yang kedua, sumber daya alam kita ada. Ini tumbuh-tumbuhan ya, satu. Yang kedua, apa ini? Ini ya sumber daya alam kita. Bagaimana cara melestarikannya? Dengan menanam kembali. Musim panas kita siram supaya dia bisa tumbuh besar. Kenapa? Pohon tersebut bisa memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Coba perhatikan nomor 3 dibaca. Apa ya? Apakah ada di situ termasuk sumber daya alam? Apa? Seperti mineral, batu, tanah itu yang abiotik. Batu-batu kita dapat dari sungai, pasir dapat dari sungai, itu termasuk sumber daya alam. Bangunan rumah sekolah kita membutuhkan pasir atau tidak? Membutuhkan pasir. Pasir dapat dari mana? Dari sungai. Itu adalah sumber daya alam. Mari kita jaga kebersihan sungai
supaya bersih, pasirnya bersih, kita membutuhkan air yang juga bersih, ya. Paham maksudnya? Nah, jadi jangan berpikir lain kalau lagi menjelaskan pelajaran. Nanti kita akan membahas lagi apa yang kita pelajari pada hari ini. Cukup sampai di sini dulu pelajaran kita pada hari ini. Kita akhiri dengan mengucapkan lafaz alhamdulillah. Semoga apa yang kamu dapat pada hari ini bisa bermanfaat ke hari depannya. Oh ya, silakan. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.